ya, aku bakal reaction Playboy lagi guys. Ya sesuai dengan request kalian, kali ini aku bakal nge-reaction kisah karakter lagi guys. Tapi kali ini bukan Mobile Legend, yaitu sekarang adalah Genshin Impact, yaitu Lauma ya. Asli ini kayaknya info mengenai Genshin Impact ini ada di mana-mana ya sekarang. Di beberapa animasi aku juga lihat guys ya, memang si Genshin lagi ada update itu ya, itu update map baru yang namanya Not Cry gitu kan. Ya memang sih aku akui keren mapnya guys, dan banyak peningkatan dari segi ceritanya Genshin ya, karena aku juga player Genshin, jadi aku sangat menanti-nanti kisah karakter kayak gini guys. Oke ya, jadi nggak perlu lagi, let's go. Oke, kita mulai sekarang guys, kita play. Dahulu kala, dahulu banget sekali di Kabupaten Teifat, hiduplah Nibelung. Ya, dia ini seekor raja naga yang berkuasa di sana. Wes dia ini yang megang Teifat lah. Anjay. Nah, di saat itu Nibelung ini nyiptain 3 dewi bulan, yaitu Eternal Moon, Iridescent Moon, sama Frost Moon. Atau nama lainnya mereka ini tuh Arya, Sonnet, sama Kenan. Nah, mereka ini diciptain buat ngejaga keseimbangan di Kabupaten Teifat. Si Arya ini ngejaga keseimbangan waktu dan langit. Terus si Sonnet bagian ngatur cahaya dan warna. Terus satunya lagi si Kenan, dia ini ngontrol ritme sama siklus kehidupan. Dan selagi mereka bertiga ini kerja ngejaga keseimbangan Teifat, si Nibelung ini kabur, ngilang, wis gak tahu. Ya, akhirnya vacation dia. Dan kehidupan di Teifat ini damai, sakinah, mawaddah, warohmah. Tapi burung wis sampai ada masalah suatu ketika itu terjadi perang gede di penjuru negeri. Wis Teifat ini jadi chaos lah, rusuh di mana-mana. Bahkan Nibelung yang lagi vacation ini terpaksa balik buat ikutan turun tangan mempertahankan Teifat dari kehancuran. Dan akhirnya setelah sekian lama, berkat perjuangan mereka, akhirnya perangnya ini pun berhasil mereda. Udah chill lah Teifat ini. Anjay. Nah, cuman insiden perang itu ngebikin ketiga dewi bulan ini gugur. Ya, mokat. Dan sini Nibelung ini juga ngilang, nggak tahu kemana. Wes bola. Nah, reruntuhan bulan mereka ini jatuh ke kecamatan Not Cry, yang akhirnya itu ngebikin kecamatan Not Cry ini diselimuti sama sisa-sisa kekuatan bulan. Atau nama lain dari kekuatan bulannya ini itu Kuvaki. Nah, kekuatan Kuvaki ini mempengaruhi tatanan kehidupan yang ada di kecamatan Not Cry. Jadinya, beberapa makhluk hidup yang ada di sana itu ada yang berevolusi gara-gara efek kekuatan Kuvaki. Selain itu, orang-orang yang tinggal di kecamatan Not Cry ini juga ngemanfaatin kekuatan Kuvaki ini buat penunjang kehidupan mereka. Ya, kayak bikin mesin inilah, mesin itulah, HP gaming wis sembarang kalir lah. Anjay. Salah satu yang pinter bikin si Aino. Di kecamatan Not Cry, wilayah Hisi Island, itu ada suku yang namanya itu Frost Moon Scions. Dan Frost Moon Scions ini dipimpin sama Lauma, sesosok Moon Center yang lahir di bawah keajaiban sinar purnama. Anjay. Ya, Lauma ini dikenal sebagai sosok yang baik hati, penyayang, dan mantap. Dan dengan bimbingan dari Lauma, para Frost Moon Science ini mengabdi dan nyembah bulan yang ada sekarang sebagai penyelamat mereka. Ya, soalnya mereka ini nganggap kalau kekuatan Kuvaki yang ada di kecamatan Not Cry ini itu merupakan berkah yang dikasih sama 3 dewi bulan buat mereka. Ya, sebenarnya sebelumnya mereka ini itu cuma nyembah Kenan atau Frost Moon doang. Tapi sejak mereka ini tahu kebenaran di balik ketiga dewi bulan, jadinya sekarang mereka ini menghormati dan nyembah tiga-tiganya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, sampai pada suatu ketika, entah gimana, si Lauma ini dapat bisikan dari alam yang bikin dia ini ngeh kalau ternyata bulan yang mereka sembah selama ini tuh cuma bulan. Ya, literally cuma bulan. Bukan 3 dewi bulan, bukan Arya, bukan Sonnet, bukan Kenan, wis. Cuman bulan. Soalnya langit Teifat itu palsu guys. Ya kan, ceritanya 3 dewi bulan ini kan udah mati. Jadi ya gitulah. Yang ada sekarang di langit ini tuh cuman bulan. Dan di saat itu si Lauma ini langsung kayak krisis kepercayaan gitulah. Ya ini kayak, lah terus selama ini gua nyembah siapa anjir? wes sejak saat itu dia ini bingung lah dan berusaha buat nyari fakta sebenarnya. Sampai pada akhirnya si Lauma ini ketemu sama si Traveler, MC kita. Anjay. MC kita sudah tahu faktanya. Dan dengan bantuan dari Traveler, si Lauma ini jadi tahu fakta sebenarnya tentang adanya keberadaan Kutar atau Columbina yang merupakan sosok dewi bulan sejati. Anjay. Jadinya sebenarnya pusat dari ketiga dewi bulan yang sebelumnya, si Arya, si Sonnet, sama si Kenan ini, mereka ini berpusat ke satu dewi, yaitu ya si Kutar. Jadi intinya yang harus disembah sama Frost Moon Science ini ya si Kutar ini. Dan faktanya ternyata dulu si Columbina atau si Kutar ini pernah jadi pemegang kekuasaan nomor 3 di Fatui, sebuah organisasi rahasia yang pengen ubah tatanan dunia. Ya intinya mereka ini antagonis di Genshin lah.
Oh, Saya masih belum tahu buat sih dia sekarang, baik atau si Columbina jahat. ini udah keluar dari Fatui dan sekarang dia ini bersembunyi di suatu tempat. Dan sebagai Dewi Bulan sejati, sekarang entah gimana caranya si Columbina ini harus kembali ke langit, ke bulan. Tujuannya ya buat ngedapetin kekuatannya secara utuh dan nerusin takdirnya dia sebagai Dewi Bulan. Oke, balik lagi ke Silauma. Nah, karena dia ini udah mulai tahu sedikit demi sedikit kebenaran tentang keberadaan Dewi Bulan sejati, dengan bantuan Traveler sebagai Moon Center dan pemimpin dari First Moon Scion, Ya, harus Silauma ini jujur. bertekad buat nyari tahu tentang keberadaan Kutar, dan dia ini bakal ngebimbing kaumnya ke kelompoknya. jalannya sebenarnya buat nyembah dan menghormati Kutar. Dan ya, buat kelanjutan kisahnya, kalian bisa download dan mainin Genshin Impact Update Chandra 1. Yeah. Linknya ada di deskripsi, oke? Jadi ya wes lah. Tamat. Tamat. Oh ya, ini kode rhythm. Anjay. Ada rhythm kode. Oke. Akan aku rhythm nanti. Oh, animasinya kan. May the moon goddess keep you. Tapi aku emang cakep sih. Untung aku udah punya karakter. Is there truly a goddess on the moon? It's possible. Everyone says there is. Real cuy. Come night or day, may the moon goddess keep you. I have been to many places, but I have yet to witness a miracle. There are those who have suffered, those who continue to suffer. Is there any way to make it end? Come night or day, may the moon goddess keep you. Grandma, it's dark. Fear not, my child. Moonlight shines upon us. The moon goddess will keep us safe. Lomba berubah. Right. With the moon changer by our side. We always have a light to guide us. Habis guys. Oke guys, video udah habis ya. Ini ada beberapa yang mungkin mau aku tambahin ya. Siapa tahu di sini ada yang main Genshin gitu ya. Karena aku juga main gitu. Ya, salah satu fakta yang perlu kalian tahu adalah bulan di langit Genshin yang sekarang ini itu adalah bulan yang palsu guys. Dan ini adalah salah satu ulah dari apa ya aku bilangnya ya, sesuatu yang bisa kita sebut namanya prinsip langit gitu ya. Ini kalau diceritain lumayan panjang guys. Dan si Lauma sebagai pemimpin ya, dia tuh mau nggak mau harus memberitahu orang-orangnya kalau memang langit yang mereka sembah selama ini tuh adalah bulan, maksudku adalah bulan yang palsu. Dan setelah dia ngasih tahu itu, ada beberapa orang yang tetap di First Moon Scion, tapi banyak juga yang memutuskan untuk keluar guys, karena ya mereka berpikir kayak, buat apa aku nyembah bulan yang ternyata itu adalah palsu gitu ya. Tapi memang ada beberapa yang masih berharap kayak, ya siapa tahu mungkin nanti ke depannya kita nggak tahu apa yang terjadi gitu kan. Siapa tahu ada keajaiban dari bulan yang mengingat Columbina tuh ada di sini gitu. Ya aku sebenarnya penasaran banget sih sama kelanjutan cerita Genshin guys. Kalau kalian ada yang main, mabar? Enggak, canda guys. Oke guys ya, sekian reaction dari aku. See you next video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.